Oke, kembali lagi bersama gue di Sok Jadi Pandit. Gue mau bahas beberapa preview pertandingan-pertandingan di Liga Top Eropa yang menurut gue seru. Gue mulai dari Premier League. Itu ada beberapa match yang seru menurut gue, yaitu ada pertama MU. MU ini akan berhadapan dengan Southampton. Besok jam 7:30 kemungkinan gue juga bisa nonton. Kalau lihat MU ya, kita kembali lagi ya, parameternya seperti apa di beberapa pertandingan terakhir, bahwa terutama di 2 pertandingan terakhir kita lihat MU ini sebenarnya mainnya nggak jelek gitu, bagus. Terutama di babak pertama lawan siapa kemarin, Burnley, itu kan mereka harusnya bisa dapat 3 gol ya kan, cuman dianulir. Lawan Boro pun demikian, 2-3 gol pertama harusnya bisa dapat, tapi mereka nggak bisa dapat gitu. Lawan Soton yang kemarin baru menang lawan lawan Spurs 2-3. Jadi ini bukan match yang mudah untuk MU. Terbukti kemarin 2 match yang di atas kertas MU itu akan menang mudah pun mereka tidak bisa menang mudah, dan bahkan tidak bisa menang. Apalagi sekarang melawan Soton, dimana Soton ini nggak jelek-jelek amat loh. Mereka itu ada di peringkat 10, MU ada di peringkat 6, jadi nggak terlalu jauh juga. Memang secara poin dia jauh, tapi Soton ini sekali lagi bukan tim jelek gitu. Mereka bisa nahan imbang City gitu. Jadi bukan satu tim yang bisa diremehkan. Nah, MU sendiri kan kita tahu sendiri, belum ada yang namanya konsistensi, terutama dari segi finishing, efektivitas. MU ini kan bermasalah di penyelesaian akhirnya. Mereka sudah bisa create peluang, mereka sudah bisa menguasai pertandingan, tapi itu tidak konsisten. Tidak diiringi dengan finishing product, tidak diiringi dengan efektivitas mencetak gol yang baik juga gitu. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya dari MU. Apakah mereka bisa keep up pada pertandingan kali ini, kita nggak tahu. Dan gue harap sih semoga mereka bisa menang ya, supaya persaingan itu akan lebih seru lagi. Karena Arsenal ini kan, mereka ini sekarang ada di peringkat 6 United, selisih 1 pertandingan lawan sama West Ham ya. Jadi mereka kalau menang ini memang berada di atas West Ham, tapi Arsenal punya 2 tabungan sisa dan Spurs punya 3 tabungan sisa. Jadi kalau Spurs dan juga Arsenal ini bisa menang semua, mereka ada di atas MU, dan MU tidak aman sama sekali. Jadi MU ini harus menang, tidak ada kata lain. Mereka harus membenahi mental, dan ini tugas Rangnick, gimana dia bisa membuat pemain-pemainnya ini tidak punya mindset yang berkata bahwa mereka kok susah banget ya menang ya, kok mereka kayak frustasi ya. Nah, itu yang harus dibenahi oleh Rangnick, bagaimana dia bisa mengontrol pemain-pemainnya ini, bisa mempunyai mentality yang kembali bahwa mereka itu salah satu tim besar, mereka bisa memenangkan setiap pertandingan lawan siapapun. Itu yang harus diperbaiki di MU sekarang. Kita lihat nanti kalau gue akan buat review pertandingan ini tentu aja nanti setelah pertandingannya habis ya. Terus Chelsea lawan Arsenal ini dipostpone ya, karena Chelsea masih main di itu Piala Dunia antar klub, jadi nggak bisa main. City Norwich ya jelas nggak ada, menurut gue nggak ada alasan apapun yang menurut gue bisa membuat gue tidak mengunggulkan City yang sedang dalam tren yang on fire banget lah. Nggak ada lah, apalagi lawannya Norwich yang pateninya masih peringkat 18 gitu. Jadi ya menurut gue dia dibabat lah, dibabat habis lah Norwich. Terus Burnley lawan Liverpool ya, ini juga sama ya. Burnley ini mungkin sama dengan tim-tim papan bawah lainnya ya, seperti Norwich, seperti Watford, yang memang ketika lawan MU doang mainnya bagus, ketika lawan MU doang seakan-akan mereka ini luar biasa, tapi ketemu Liverpool, ketemu Chelsea, ketemu City, mereka tetap aja menjadi kastanya ya segitu gitu, papan bawah. Terus Newcastle lawan Aston Villa juga seru menurut gua, karena Newcastle kemarin sudah bangkit ya, walaupun baru satu pertandingan, tapi mereka sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bermain seperti itu ya, walaupun lawannya Everton yang bermain memang lebih mendominasi cara ball possession, tetapi mereka lebih banyak peluang Newcastle ini. Jadi lawan Aston Villa yang sedang bagus juga bersama dengan Gerrard dan juga Coutinho, ini menjadi pertandingan yang patut ditunggu juga, ini pertandingan yang cukup seru.
Terus Spurs lawan Wolves ya dua-duanya nggak konsisten, dua-duanya berada di atas bawah ya di peringkat, dan kalau Wolves menang dia akan melangkahi Tottenham. Begitu juga dengan Tottenham menang, dia akan lebih jauh daripada Wolves. Terus ada Leicester lawan West Ham. West Ham ini peringkat 4 sementara, mereka harus menang. Kalau enggak mereka berbahaya, potensial sangat besar untuk digusur oleh Arsenal maupun MU maupun Spurs. Jadi mereka harus menang pada pertandingan kali ini, nggak ada alasannya. Walaupun Leicester sendiri kita tahu tim yang ciki ya, dalam arti dia bisa menang lawan tim A, bisa menang lawan tim B, benar-benar nggak tahu lah, kita juga nggak bisa memprediksi gimana berjalannya pertandingan nanti, tergantung form of the day menurut gue, karena seimbang lah secara kualitas. Terus ke La Liga kita ada pertandingan Sevilla lawan Elche, ya harusnya sih bisa menang ya Sevilla, tapi Elche ini kan suka menjegal tim-tim papan atas, terutama Real Madrid dan Barcelona, walaupun menangnya mungkin tipis-tipis Madrid sama Barcelona juga lawan Elche. Terus Madrid lawan Villarreal ini juga seru menurut gue, karena Villarreal kita tahu sendiri pertandingan pertama lawan Real Madrid, bermain di kandang Real Madrid, bisa ditahan imbang Real Madrid, dan Villarreal di situ gue lihat mainnya itu benar-benar apa ya, kalau gue bilang nggak pingin menang aja gitu. Mereka dapat, misalkan mereka mau ngasih bola di kotak penalti sendiri, mereka delay gitu, oper kiper, bolak-balik lagi, mereka tidak ada initiate untuk melakukan penyerangan ke gawang Real Madrid. Berbalik dengan Real Madrid yang terbawa suasana akibat itu, jadi mereka juga mainnya slow, dan itu yang membuat telat panas kalau gue nggak salah. Di babak kedua baru Real Madrid lebih menekan lagi, tapi sayang nggak ada yang gol aja gitu. Jadi ya Madrid harus menang ya, karena kalau mereka nggak menang bisa jadi nih terancam dengan Sevilla yang bedanya cuma 6 poin. Kalau mereka kalah, Sevilla menang, bedanya cuma 3 poin, dan itu sangat dekat dan sangat riskan. Jadi Madrid ini harus mengamankan pertandingan-pertandingan seperti ini, terutama lawan Villarreal yang berada di peringkat 6. Jadi nggak mudah juga ini untuk Real Madrid. Terus ATM lawan Getafe, ya Getafe kita lihat peringkat 15, ATM peringkat 5. Tapi ATM ini kan juga kalau lihat pertandingan lawan Barcelona itu hancur banget ya, menurut gue hancur banget, terutama dari defense. Gue bingung gitu, kenapa defense-nya ATM ini sangat jelek gitu musim ini, terutama Jan Oblak yang biasanya musim-musim lalu itu selalu menjadi pemain-pemain terbaik. Tetapi pada musim kali ini nih, gue nggak tahu kenapa apa yang terjadi dengan ATM, terutama di lini pertahanan. Mereka tuh rapuh banget, rapuh serapuh-rapuhnya. Mereka tidak seperti punya DNA ATM yang bertahan dengan sangat rapat, itu nggak punya gitu musim ini. Dan kalau hasilnya nggak konsisten terus, bisa kalah, kehilangan poin, nggak masuk 4 besar, Simeone bisa jadi dipecat menurut gue. Ya memang Simeone ini kan pelatih yang aneh ya menurut gue. Nggak kayak dia punya kualitas pemain, tapi dia bermain dengan sangat-sangat apa ya, reactive football gitu. Gue sih nggak heran kalau dia dipecat, dan kelihatan banget karatannya musim ini. Terus Espanyol lawan Barcelona. Espanyol kita tahu sendiri sekarang memang berada di peringkat 13 ya, tapi Barcelona ini memang di 2 pertandingan terakhirnya melawan Espanyol ini cuma bisa menang tipis sebenarnya, 1-0, 1-0. Itu pun di kandang. Sekarang bermain di kandang Espanyol. Kita lihat pertandingan terakhir di kandang Espanyol itu seri 2-2. Barcelona kita tahu sendiri sedang bangkit perlahan-lahan dengan datangnya beberapa pemain bintang, bukan pemain bintang sih, beberapa pemain terutama di lini depan, Adama, Ferran, terus ada Aubameyang, ditambah dengan pemain-pemain lama dan juga Dani Alves yang menurut gue sangat berpengaruh di skuad Barcelona dan gaya permainan Barcelona. Bisa aja, dan gue yakin mereka bisa lah untuk mengalahkan Espanyol, walaupun mungkin tipis-tipis, tapi Barcelona punya segala hal, karena cederanya juga nggak ada. Mereka harusnya bisa menang sih. Kalau nggak menang, menurut gue ini makin berbahaya. Walaupun sebenarnya pesaingnya Barcelona di 4 besar ini juga nggak banyak. Lu lihat tim-tim lain, Atletico, Villarreal, Real Sociedad, bahkan Bilbao itu nggak konsisten sama sekali. Nggak konsisten. Mereka lebih parah daripada Barcelona yang udah parah. Jadi ya Barcelona menurut gue ya hampir pasti lah untuk 4 besar. Kalau enggak mungkin kebangetan ya, karena tim-tim lain juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi harusnya sih bisa dimanfaatkan, dan mereka sedang dalam tren yang bagus ya. Tren yang lumayan menaik
terutama di La Liga. Jadi harusnya sih bisa menang pertandingan, tapi kita lihat nanti. Namanya juga bola ya. Pasti akan ada kejutan. Tapi kita nggak tahu di mana. Terus dari Serie A kita lihat dulu Serie A. Serie A. Nah, ada Napoli Inter. Nah, ini perebutan peringkat 1-2 juga ini. Ini seru juga ini kalau menurut gua. Karena kita lihat sendiri Napoli ini kan secara permainan mungkin good ya. Tapi Inter ini menurut gue yang paling konsisten di Serie A musim ini. Dan kalau lu lihat di table di peringkat itu kan Inter sama Napoli ini 1-2. Beda poin cuma 1 loh. Dan kalau Napoli bisa menang, mereka melangkahi Inter walaupun beda 1 pertandingan. Tapi kan itu setidaknya membuat lu kepercayaan diri lu naik nih. Lu sudah menang lawan peringkat 1. Setidaknya walaupun lu nanti tergusur lagi, poinnya itu nggak jauh gitu, cuma beda 1 poin kalau menurut gue. Jadi ini pertandingan seru banget ini menurut gue, karena kedua tim ingin menang. Kedua tim tensinya bukan cuma pertandingan besar big match doang, tapi memperebutkan peringkat 1 untuk Serie A. Jadi ini pertandingan yang patut dinantikan. Terus ada Milan versus Sampdoria. Ya Milan lawan-lawan yang begini harusnya sih bisa menang ya. Sampdoria ini kan peringkat berapa nih kalau nggak salah, peringkat 16 ya, harusnya bisa menang lah Milan. Kalau di Serie A menurut gue masih bisa bersaing lah dibandingkan di Eropa. Terus Sassuolo dan Roma, ini dua tim yang mungkin mereka masih bisa memperebutkan Europa League ya, terutama Roma. Karena Roma ini nggak konsisten sama sekali. Di awal-awal mereka luar biasa, tapi di akhir-akhir ini sangat-sangat tidak konsisten, sangat mengecewakan juga Mourinho. Terus Atalanta Juventus ini juga seru karena mereka head to head secara langsung nih di klasemen. Mereka peringkat 4, peringkat 5, Juve peringkat 4, Atalanta peringkat 5. Dan kalau Atalanta bisa menang pada pertandingan kali ini, mereka akan melangkahi Juve dengan tabungan 1 kali pertandingan. Jadi ini sangat penting untuk Juve jangan sampai kalah. Kalau sampai kalah, mereka bisa dilangkahi dan bahkan bisa ketinggalan. Kalau ini kan 45, 43, 46. Berarti mereka ketinggalan 4 poin kalau Atlanta menang 1 match tabungan itu. Jadi ini berbahaya juga untuk Juve bisa masuk 4 besar ya. Ini harus dijaga match-match seperti ini oleh Juve. Mereka sudah menang lawan tim-tim papan tengah ke bawah, lawan Hellas Verona kemarin juga bisa menang. Lawan tim-tim papan atas ini yang harus menjadi PR. Apakah Juve bisa meraih hasil positif juga? Oke. Terus ya mungkin ya itu aja preview dari gua. Kita lihat nanti yang seru kita akan bahas di review. Oke, tonton terus video dari gua. Salam sepak bola.